Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada teman-teman semua, adik-adik mahasiswa baru dari program pendidikan geografi yang pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Denardono yang akan mengampu untuk mata kuliah meteorologi dan klimatologi di semester 1. Karena ini pertemuan pertama terkait dengan kontrak belajar, kemudian capaian pembelajaran, kemudian capaian mata kuliah, silahkan nanti teman-teman bisa membuka PPT dan juga video sebelumnya yang sudah saya upload melalui learning. Dan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dari materi di awal atau di materi yang pertama, yaitu terkait dengan cuaca dan iklim. Mungkin bagi teman-teman semua di sini, cuaca dan iklim adalah salah satu hal yang mungkin sudah sangat sering teman-teman dengar gitu ya, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun mungkin dulu zaman ketika berada di bangku SMA, SMP belajar geografi. Cuaca dan iklim itu adalah suatu hal yang mungkin sangat sering sekali teman-teman dengar, kemudian teman-teman sering baca dan seterusnya. Bahkan teman-teman juga sering mendengar istilah ada weather forecast atau perakiraan cuaca. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu kira-kira cuaca dan iklim itu sama atau berbeda sih? Apakah ada bedanya ataukah sama dan seterusnya? Ini kita akan coba gali di pertemuan materi pertama kali ini. Sebelum ke situ, mungkin kita mengawali dulu. Jadi yang akan kita pelajari kali ini ada dua hal, itu ada yang namanya meteorologi dan klimatologi gitu. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya atau what's the difference? Beda antara meteorologi dan juga klimatologi. Di sini sudah saya tampilkan definisi, saya ambilkan dari sintesis dari beberapa sumber ya, dari beberapa sumber ahli. Pertama yaitu meteorologi. Meteorologi itu apa toh? Meteorologi itu berasal dari kata meteoro dan logos gitu, atau logi gitu. Logi atau logos itu adalah ilmu. Meteorologi itu adalah suatu kalau dalam bahasa Yunani itu disebutkan dia adalah kaitannya dengan kondisi atmosfer gitu. Sehingga kalau disimpulkan dalam menjadi definisi, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisik dan juga gejala cuaca yang terjadi pada lapisan atmosfer paling bawah. Jadi kalau meteorologi itu hanya fokus pada pembelajaran terkait kondisi fisik, kondisi cuaca, dan juga kondisi atmosfer pada lapisan atmosfer yang paling bawah. Atau kalau lapisan yang paling bawah adalah lapisan stratosfer. Kita nanti akan lebih jauh belajar tentang lapisan atmosfer, tapi tidak di pertemuan kali ini. Tapi hanya untuk menjelaskan saja. Sehingga secara lebih singkat, meteorologi ini juga sering disebut sebagai ilmu tentang cuaca atau ilmu yang membahas tentang cuaca, atau dalam bahasa Inggris adalah weather. Terus sekarang kalau klimatologi itu apa? Samakah atau berbeda? Klimatologi berasal dari kata klima dan juga logi. Logi samarnya logos atau ilmu pengetahuan. Klima itu apa? Klima itu kalau dalam bahasa Yunani diartikan sebagai perbedaan kemiringan lereng, perbedaan strata lereng yang nanti arah orientasinya berkaitan dengan curah hujan. Kalau dalam bahasa Yunani gitu. Sehingga para ahli itu mendefinisikan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gambaran dan penjelasan sifat iklim, perbedaan iklim atau distribusi iklim, dan juga kaitan iklim dengan manusia. Jadi titik fokusnya adalah tentang sifat iklim, distribusi iklim, kenapa di setiap tempat berbeda-beda, dan yang terakhir yaitu kaitan iklim dengan manusia itu. Sehingga kalau bisa disimpulkan dalam
bahasa yang lebih sederhana, klimatologi itu ada ilmu yang mempelajari tentang iklim. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu climate. Sehingga meteorologi dan klimatologi kenapa dipisah ya, karena memang ada dua hal yang berbeda. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, kalau yang klimatologi ilmu yang mempelajari tentang iklim gitu. Karena ini dipisah, otomatis dapat disimpulkan juga bahwa cuaca dan iklim ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Walaupun mungkin kita sering mendengar istilah ini dalam konteks yang bersamaan gitu ya. Bersamaan sering ditemukan dalam dua hal yang saling berkaitan bersamaan, maka akan tetapi meteorologi dan klimatologi ini adalah dua hal yang berbeda. Terus apa bedanya antara cuaca dan juga iklim gitu? Ini teman-teman adalah hal yang sangat penting untuk dipahami di awal terkait dengan nanti mempelajari tentang iklim atau tentang atmosfer gitu ya. Karena ini ada dua hal yang berbeda. Cuaca itu apa? Cuaca itu adalah merupakan kondisi atmosfer gitu ya. Kondisi atmosfer yang memiliki cakupan wilayah sempit dan rentang waktu yang singkat atau kurang dari 24 jam. Jadi cuaca itu titik tekannya adalah kondisi atmosfer, dia itu cakupan wilayahnya untuk kondisi cuaca itu adalah cuman sempit dengan waktu yang singkat, rentang waktu yang singkat kurang dari 24 jam. Maksudnya apa rentang waktu singkat? Adalah perubahannya itu cepat gitu nih. Mungkin dalam hitungan jam, dalam hitungan 6 jam, dalam hitungan 3 jam itu kondisi cuaca itu bisa berubah. Contohnya apa? Contohnya misalkan Solo pada siang hari itu cerah berawan, tapi nanti pada malam hari menjadi hujan. Nah, itu adalah contoh dari cuaca. Dia perubahannya itu sangat cepat gitu. Di Solo, bisa juga kalau contoh dalam konteks perbedaan secara kewilayahan, misalkan di Solo itu cerah berawan, tapi di Klaten misalkan sekarang sudah hanya berawan. Atau mungkin sudah hujan sedang, hujan ringan. Nah, itu adalah hal yang membedakan. Makanya kalau teman-teman sering melihat perakiraan cuaca atau mendengar di berita itu terkait dengan weather forecast atau perakiraan cuaca, itu mesti antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda-beda. Biasanya itu dipisahkan dalam lingkup kabupaten gitu ya. Nah, di Solo gimana, di Jogja gimana, di Klaten bagaimana, di Sukoharjo bagaimana, itu akan berbeda. Karena apa? Karena ya cakupannya sempit. Dan nanti mesti perakiraan cuaca itu mesti dibuat pagi, siang, sore, malam. Kenapa ya? Karena dia rentang waktunya itu cepat, perubahannya itu sangat cepat gitu. Dinamikanya sangat cepat sekali. Itu cuaca. Nah, sekarang kalau iklim itu apa? Iklim itu juga sama, yaitu kondisi atmosfer, sama-sama kondisi atmosfer. Tapi yang membedakan adalah kalau iklim itu adalah kondisi atmosfer yang memiliki cakupan wilayah yang luas dan juga rentang waktu yang lebih lama. Biasanya hitungannya dalam hitungan tahun ataupun 30 tahunan gitu. Jadi titik tekannya perbedaan antara cuaca dan iklim. Kalau yang iklim itu dia cakupannya lebih luas atau wilayahnya untuk yang memiliki sifat iklim sama itu lebih luas, dan rentang waktunya pun juga lebih lama. Rentang waktu perubahannya itu lebih lama, bisa dalam lingkup tahunan, bisa bahkan sampai 30 tahunan. Contohnya apa? Contohnya Indonesia adalah negara beriklim tropis. Terus sementara di bagian Eropa sana hampir sebagian besar dia beriklim sedang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dari segi cakupan itu luas, karena bisa mencakup apa? Bisa mencakup satu negara, bahkan bisa mencakup satu benua. Rata-rata benua Asia yang di bagian sisi selatan itu dia beriklim tropis, atau yang dekat dengan Khatulistiwa itu dia beriklim tropis. Tetapi pada wilayah yang Eropa yang dia dekat dengan kutub dia beriklim sedang. Itu kan cakupannya dia lebih luas ya. Bisa sampai benua, bisa sampai cakupan kontinental dan seterusnya. Kemudian rentang waktunya juga lebih lama. Nah, contohnya Indonesia dari dulu sampai sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman mengalami dari dulu zaman kecil sampai sekarang itu ya masih beriklim tropis gitu. Ya karena mungkin kalau teman-teman sekarang usianya berapa? Mungkin usianya 17 atau 18. Berarti kan masih dalam rentang waktu 18 tahun dia tidak berubah, iklimnya masih iklim tropis gitu. Dan biasanya ada perubahan itu hanya dalam rentang lama 30 tahunan.
Nah, makanya nanti ketika teman-teman mungkin nanti lebih lanjut belajar tentang kondisi iklim, deskripsi iklim, maka nanti data yang dibutuhkan itu adalah data-data dalam rentang waktu yang lama gitu nih. Berarti 30 tahunan berarti misalnya data. Jadi misalnya teman-teman besok mau skripsi, mau penelitian, meneliti tentang iklim, berarti data yang harus ada, data iklim ya adalah data iklim selama 30 tahun, 20 tahun dan seterusnya agar dari data itu bisa dideskripsikan kondisi iklim secara menyeluruh seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mau buat tabel pembedanya itu apa sih ya di antara cuaca dan iklim? Pertama dari jangka waktunya tadi ya, kalau cuaca itu relatif lebih singkat sehingga terjadinya perubahannya pun juga lebih cepat gitu ya. Bisa dalam hitungan jam, hitungan hari dan seterusnya. Tadi contohnya Solo mungkin pagi berawan, siang sudah hujan, malam mungkin cerah berawan dan seterusnya, itu bisa terjadi. Kalau iklim itu dia jangka waktunya itu lebih lama gitu nih, bukan cepat tapi lebih lama. Jadi tahunan, 30 tahun, 15 tahun mungkin baru berubah gitu. Kemudian kalau yang cuaca tingkat perubahannya dia cepat atau dinamis gitu ya. Jadi antara pagi siang sore bisa berubah gitu, sangat dinamis sekali perubahannya kalau cuaca. Sementara kalau iklim itu cenderung lambat atau cenderung statis atau sama gitu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dan seterusnya. Sudah disampaikan. Kemudian luas wilayahnya, kalau cuaca itu cakupnya sempit, mungkin bisa cakupan kecamatan, RT, atau bahkan mungkin teman-teman pernah merasakan gitu ya, jalan itu mungkin pakai mobil atau pakai motor gitu ya, di lokasi awal gitu hujan, tapi mungkin setelah teman-teman jalan-jalan nanti ada zona transisi antara hujan ke padahal itu masih dalam lingkup satu kecamatan, satu RT dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang cuaca itu berbeda, cakupannya hanya sempit sekali gitu. Tetapi mungkin biasanya kalau dalam weather forecast atau dalam perkiraan cuaca dibuat dalam lingkup kabupaten gitu. Karena ya tidak mungkin kalau kita mau petakan atau kita mau prediksi dalam lingkup yang lebih kecil lagi skalanya gitu, akan sangat susah sekali BMKG. Makanya dibuat dalam lingkup kabupaten. Tapi dalam kenyataannya bahkan dalam jarak 10 meter, 5 meter, 2 meter itu tuh bisa terjadi transisi gitu, perbedaan dari kondisi cuaca seperti itu. Itu nggak untuk luas wilayahnya. Kalau yang iklim nanti luas gitu ya. Kalau yang cuaca sempit, kalau yang iklim lebih luas, dan tadi cakupannya bisa benua, bisa negara dan seterusnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kalau cuaca itu dari kondisi geografis dan topografi jelas. Jadi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geografis dekat khatulistiwa, terus kemudian topografinya itu relatif lebih bergunung, itu otomatis dia akan lebih sering terjadi hujan kan, seperti itu. Cuacanya berbeda dengan pada wilayah yang lebih datar itu kan berbeda. Jadi pengaruh topografi. Kenapa di pegunungan dan juga di wilayah dataran itu lebih banyak hujannya di pegunungan? Nah, itu karena ada faktor hujan orografis. Nanti insya Allah kita akan bahas juga terkait dengan fenomena atau faktor topografi yang dapat mempengaruhi terhadap kondisi cuaca dan juga kondisi iklim, itu yang kita bahas. Tapi secara umum topografi itu mempengaruhi. Makanya teman-teman nggak coba saja itu datang ke daerah dataran tinggi gitu. Bisa kalau yang dekat apa ya, Dieng, mungkin di daerah kaki Gunung Lawu, itu teman-teman naik saja ke sana, mesti akan lebih sering hujan dibandingkan di wilayah seperti di Solo, di Sukoharjo dan seterusnya. Itu kan ada faktor topografi. Nah, kalau yang iklim, faktor yang mempengaruhi itu ada suhu dan kelembaban udara gitu. Jadi kenapa iklim itu bisa dibedakan, wilayah ini tropis, wilayah ini sedang, wilayah ini subtropis, itu ya gara-gara adanya perbedaan suhu dan juga kelembabannya seperti itu. Kemudian klasifikasinya, kalau cuaca itu ada cuaca itu ada panas, cerah, berawan, hujan, dingin dan juga berangin. Kalau yang iklim ada iklim tropis basah, iklim kering, setengah kering, iklim dengan variasi suhu, sirkumpolar, iklim kutub dan seterusnya, seperti itu ya.
Kemudian ada istilah satu lagi yang mungkin juga perlu diperjelas, yaitu terkait dengan musim gitu nggih. Apa itu musim? Musim itu adalah kondisi atmosfer yang menunjukkan periode iklim dengan kondisi yang mencolok gitu nih. Kondisi yang mencolok. Contohnya apa? Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Ini adalah dua kondisi yang mencolok seperti itu. Itu musim gitu ya. Jadi kalau musim kalau di Indonesia, kalau di daerah tropis ya ada dua, kemarau dan penghujan. Tapi kalau di sedang itu ada empat, ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim gugur seperti itu. Itu musim. Jadi adalah kalau musim itu lebih seperti iklim, yaitu kondisi iklim, tapi dia memiliki satu unsur iklim yang mencolok gitu ya, mencolok perbedaannya. Contohnya hujan saat musim kemarau dan musim penghujan, itu yang mencolok adalah curah hujan. Ketika musim kemarau, curah hujannya itu dia rendah, tapi ketika musim penghujan, curah hujannya itu dia tinggi. Gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari kondisi cuaca gitu ya. Contoh dari kondisi cuaca. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa simbol baku gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman melihat perbedaan cuaca itu simbol-simbol yang digunakan itu adalah simbol baku yang sudah dibakukan gitu. Simbol-simbolnya itu ini ada sunrise, matahari terbit jam berapa, kan makanya ada ya kalau di bagian cuaca itu jam matahari terbit. Ada nanti sunset atau jam matahari terbenam seperti itu. Ada nanti saat kondisi cerah atau clear gitu. Kondisi kalau pas lagi cerah itu kan simbolnya seperti ini. Ada sebagian mendung, partly cloudy gitu ya. Ada panas, hot, ada dust berdebu, ada haze berkabut, ada smoke berasap, ada fog berkabut, ada windy berangin, ada cloudy berawan, ada thunderstorm yaitu badai petir, ada hujan besar, dan beberapa ya itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ini ada beberapa simbol yang digunakan untuk menentukan kondisi cuaca gitu nggih. Mulai dari tadi yang saya sampaikan sampai ke ini ada semua. Jadi teman-teman ini ada standar bakunya ketika suatu wilayah pemantauan untuk cuaca dan iklim itu dia akan mengeluarkan kondisi cuaca gitu. Jadi ini adalah simbol bakunya. Di semua dunia simbolnya akan seperti ini. Jadi silakan coba teman-teman lihat. Ya, mungkin kalau yang sekarang pakai Android itu kan ada gitu nggih, dari yang aku weather gitu nggih. Jadi silakan nanti bisa dilihat dari HP-nya masing-masing. Kira-kira kondisi cuaca sekarang itu seperti apa di wilayah teman-teman dan seterusnya. Itu adalah kondisi cuaca gitu ya. Nah, dan yang namanya cuaca ini itu dapat diperkirakan gitu ya. Makanya ada yang namanya weather forecast atau perakiraan cuaca gitu ya. Nah, terus bagaimana pertanyaannya cara kita melakukan perkiraan cuaca? Karena cakupannya itu sempit, maka cuaca itu dapat diperkirakan dengan melihat dari dinamika atmosfer gitu nih. Jadi dari perubahan yang terjadi di atmosfer kita gitu. Baik dari kondisi suhunya, kondisi kelembabannya, kondisi tekanan udaranya dan seterusnya. Jadi itu semua bisa dipantau gitu nih. Jadi dari kondisi perubahan suhu, perubahan kelembaban, kemudian keterdapatan awan itu kita bisa prediksi. Oh, berarti karena di sini mungkin jadi penumpukan awan, otomatis mesti kemungkinan akan terjadi hujan. Nah, itu bisa diprediksikan. Dan nanti yang akan memprediksikannya adalah lembaga yang dinamakan BMKG gitu ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Salah satunya kalau di BMKG itu menggunakan satelit Himawari. Silahkan teman-teman bisa melihat nggih. Jadi satelit Himawari ini sebenarnya nanti bisa bergerak gitu nggih. Pemantauannya secara real time atau secara live gitu nggih. Jadi nanti teman-teman bisa melihat pergerakan massa udara gitu. Jadi dari massa udara ini kita bisa lihat, oh contohnya seperti ini nggih. Ini kan Indonesia ya. Ini adalah Pulau Jawa gitu nggih.
Ini saya Misalkan ini adalah Pulau Jawa gitu ya. Ini Pulau Jawa. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini, Pulau Jawa itu di sisi utara Pulau Jawa itu suhunya itu relatif tinggi gitu ya. Suhu tinggi berarti kan otomatis akan menyebabkan terjadi evaporasi itu yang tinggi atau penguapan itu yang sangat banyak berlebih. Sehingga ketika penguapan banyak otomatis apa akan membentuk awan gitu ya. Ketika akan membentuk awan berarti ada potensi terjadi hujan. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti di wilayah sisi utara pantai utara Jawa itu terjadi potensi hujan yang cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau yang di selatan dia relatif dingin sehingga mungkin ya tidak akan jadi hujan. Nah, ini nanti bisa dipantau secara real time. Nanti pergerakannya massa udaranya itu kemana? Oh, ternyata massa udaranya itu dia mendekati ke wilayah daratan. Berarti kemungkinan di daratannya ini akan hujan. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini yang wilayah banyak hujan tuh ya di sini, di sisi yang bagian timur ini kalau sekarang gitu ya. Jadi di sini banyak sekali karena massa udara panasnya itu sangat tinggi, menyebabkan evaporasinya itu tinggi sehingga kemungkinan terjadi hujannya itu juga tinggi. Ini adalah contoh cara untuk melakukan prediksi atau weather forecast gitu ya. Dan ini ya mungkin bisa terjadi, mungkin bisa tidak gitu ya. Karena namanya perakiraan gitu ya. Karena ya kita hanya bisa melihat dari kondisi cuaca yang ada, kondisi dinamika atmosfer yang ada, kemudian nanti bagaimana kelanjutannya dari dinamikanya gitu, kira-kira bisa digunakan untuk apa dan seterusnya, itu nanti bisa dilihat dari weather forecast-nya. Itu nanti silahkan teman-teman bisa lihat, klik link ini yang saya share gitu nggih. Nanti dia langsung menuju ke satelit Himawarinya. Nanti bisa teman-teman pantau secara live. Nanti gambar ini akan bergerak gitu nggih. Jadi nanti massa udaranya akan bergerak gitu. Nah, itu kondisi cuaca. Kemudian sekarang kondisi iklim gitu nggih. Kondisi iklim itu karena tadi cuaca itu kan dia cakupannya lebih sempit gitu nggih. Paling yang membedakan tuh hanya kita menggunakan simbolisasi cuacanya, dia masuk sedang hujan, sedang cerah, sedang berawan, atau sedang apa, itu nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kalau iklim itu pembagiannya tuh sebenarnya ada banyak gitu pembagiannya, tapi yang paling sering digunakan adalah yang iklim berbasis matahari gitu nih. Iklim matahari itu apa maksudnya? Jadi iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada posisi letak suatu tempat terhadap matahari gitu. Sehingga nanti terpengaruh terhadap lama penyinaran matahari. Jadi di muka bumi ini dibedakan kalau berdasarkan iklim matahari di permukaan bumi itu dibedakan berdasarkan pada wilayah-wilayah yang dia memiliki perbedaan penyinaran matahari. Nah, contohnya kalau untuk iklim matahari di bumi ini hanya terbagi di 4 iklim. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin gitu ya. Iklim tropis itu iklim apa? Iklim yang dimana dia itu intensitas penyinaran matahari itu dia optimal, sepanjang tahun tuh mesti ada penyinaran matahari. Kalau dingin itu apa? Ya berarti sepanjang tahun penyinaran matahari itu sedikit gitu, bahkan mungkin hampir tidak ada gitu kalau yang dingin. Kalau yang sedang itu intensitasnya tidak optimal, yaitu pada saat musim-musim tertentu saja, mungkin hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan terjadi penyinaran matahari. Selebihnya dia mungkin tidak mendapat sinar matahari seperti itu. Sehingga ini pembagiannya kenapa dibagi tropis, subtropis, sedang, dingin tuh gara-gara apa itu lama penyinarannya, perbedaan lama penyinaran antara khatulistiwa, antara subtropis, antara sedang dan dingin itu dia berbeda-beda lama penyinarannya gitu, mendapat lama penyinaran mataharinya. Nah, kalau iklim tropis itu pada wilayah-wilayah atau pada negara yang berada pada wilayah 0 derajat sampai ke 23,5 derajat lintang utara dan juga 23,5 derajat lintang selatan. Di wilayah zona ini dia masuk iklim tropis. Kalau yang iklim tropis itu pada 23,5 sampai 40 lintang utara ataupun 23,5 lintang selatan sampai 35 lintang selatan seperti itu. Kalau yang sedang itu adalah 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara. Kalau yang selatan yaitu 35 derajat lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Kalau yang dingin di atas 60,5 lintang utara ataupun di atas 60,5 lintang selatan seperti itu.
Nah, itu ya pembagiannya iklim matahari. Jadi cuma ada 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin. Ini adalah pembagian iklim matahari. Tapi nanti ada lagi zonasi iklim yang lain gitu. Nanti kita akan juga mempelajari di pas materi tentang klasifikasi iklim. Nah, klasifikasi iklim itu ada banyak, nanti ada yang berdasarkan Köppen, Schmidt-Ferguson, ada yang dari Thornweg, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari ke situ. Tapi ini secara umum pembagiannya seperti itu. Nah, kemudian cirinya apa? Cirinya di iklim tropis itu karena tadi intensitas penyinaran mataharinya optimal sepanjang tahun mesti ada, otomatis apa? Cuacanya menjadi panas dan lembab, ciri khasnya gitu ya. Kemudian suhu udara rata-rata setahunnya itu cenderung tinggi. Umumnya suhunya itu berkisar antara 20 sampai 23 derajat. Jarang daerah tropis itu dia mencapai 0 derajat, 2 derajat, 3 derajat, bahkan di bawah 10 itu jarang sekali gitu. Paling dingin paling hanya sekitar 15, 10 dan seterusnya seperti itu. Itu secara keseluruhan. Kemudian amplitudo suhu rata-rata tahunnya itu sangat kecil, atau perbedaan atau fluktuasi suhu rata-rata tahun selama setahun, baik itu saat musim dingin, musim kemarau, itu dia sangat kecil sekali, hanya sekitar 1 sampai 5 derajat gitu ya. Tetapi kalau dalam lingkup harian itu perbedaannya sangat cukup besar. Karena apa? Saat siang hari dia panas, saat malam hari dia menjadi sangat dingin seperti itu. Itu ciri khas dari iklim tropis. Kemudian tekanan udaranya itu rendah dan perubahannya terjadi secara perlahan gitu ya. Kemudian hujannya itu banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Sama musim hujan deras dan teratur hampir setiap hari gitu ya. Karena ya penyinaran mataharinya itu dia tidak berlangsung secara optimal seperti itu. Itu adalah ciri dari iklim tropis gitu ya. Ya, itu untuk iklim. Nah, ini untuk yang iklim subtropis, cirinya ya, di subtropis itu yang di wilayah di atasnya, di atas dan di bawahnya dari tropis. Itu tuh sebenarnya kalau iklim subtropis ini secara batas tuh tidak dapat ditentukan gitu nggih, batas tegasnya, karena memang iklim subtropis ini seperti iklim antara gitu nggih. Jadi kalau dia dimasukkan ke tropis ya tidak terlalu tropis cirinya, tapi kalau mau dimasukkan ke sedang itu dia juga tidak terlalu sedang gitu nggih. Jadi dia semacam seperti iklim peralihan antara iklim tropis dan juga iklim sedang. Kadang-kadang subtropis ini dia cirinya mirip tropis, kadang-kadang juga dia cenderung mirip sedang gitu. Jadi dia sangat berubah-ubah gitu. Kemudian kalau yang subtropis ini sudah memulai memiliki 4 musim, walaupun 4 musimnya ini tidak secara tegas ya. Kadang juga dia masih hanya musim kemarau dan juga musim penghujan seperti itu, atau musim dingin, musim panas saja, itu juga bisa terjadi karena memang subtropis ini dia peralihan. Nah, kemudian kalau yang pada daerah subtropis, musim hujannya itu jatuh pada musim dingin dan musim panasnya pada musim kering. Kemudian penyinaran matanya itu cenderung variatif gitu ya, karena terkadang dia mendapatkan optimal, terkadang juga tidak. Kemudian perbedaan suhu cukup ekstrim gitu ya, saat panas dan dingin gitu ya. Bahkan kalau di subtropis ini hampir mirip seperti sedang sebenarnya. Kalau dari perbedaan suhunya, saat musim dingin mungkin dia bisa mencapai mendekati 0, bisa saja terjadi. Kalau saat musim panas dia menjadi cukup panas, itu juga bisa terjadi. Di perbedaan cukup ekstrim tahunannya, itu subtropis. Kemudian kalau iklim sedang, nah iklim sedang itu adalah cirinya tadi penyinaran mataharinya itu hanya berkisar selama setahun tuh hanya sekitar 3 sampai 5 bulan saja, 3 sampai 4 bulan atau 5 bulan. Nah, kemudian sehingga dia dikatakan sudah tidak optimal penyinaran mataharinya. Bahkan sering sekali dia terjadi musim dingin. Bahkan ketika musim dingin pun dia dinginnya itu bisa sangat ekstrim, bisa sangat sampai minus, bisa sampai terjadi musim salju kan seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi di iklim sedang gitu. Ciri-cirinya apa? Ada banyak gerakan-gerakan udara siklonal gitu ya. Tekanan udara itu sering berubah, arah angin berubah secara tidak menentu dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Ini ciri khas dari iklim sedang. Karena ya memang dia penyinaran mataharinya tidak optimal, sehingga ya otomatis suhunya itu masa udara dinginnya itu akan sangat
banyak di situ. Sementara udara itu kan prinsipnya mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena suhunya dingin, maka otomatis tekanannya itu menjadi rendah. Maka dia menjadi pusat terjadinya tekanan udaranya tinggi, sehingga dia menjadi pusat awal pergerakan dari massa udara gitu, sehingga dia yang makanya dikatakan di situ gerakan udaranya itu sangat siklonal atau dia sangat sering berubah-ubah tekanan udaranya. Itu yang terjadi di wilayah iklim sedang. Kemudian amplitudo atau perubahan suhu tahunannya itu lebih besar dibandingkan suhu hariannya itu lebih kecil. Bedanya dengan tropis itu dia kebalikannya sebetulnya kalau yang di iklim sedang ini. Secara tahunan dia rentang waktunya lebih besar, tapi dari suhu hariannya dia lebih kecil. Kemudian ada iklim dingin. Iklim dingin itu apa ciri-cirinya itu sangat sedikit mendapat penyinaran matahari. Nah, makanya dikatakan dingin ya, karena bahkan selama setahun tuh hampir mungkin tidak mendapat sinar matahari bisa terjadi. Kemudian sepanjang tahun cenderung dingin dan tekanan udaranya itu tergolong tinggi gitu. Biasanya di wilayah iklim dingin itu adalah daerah yang dekat dengan kutub gitu, dengan kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, dia menjadi iklim dingin. Dan suhu harianya itu bisa kalau di rata-rata selama setahun mungkin bisa hanya di bawah 10 derajat, bahkan sampai minus gitu yang terdingin gitu. Makanya di sana ada yang namanya salju abadi seperti itu. Itu iklim dingin. Nah, itulah pembagian iklim ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca lebih jauh terkait dengan pembagian iklim ini, dan nanti juga kita akan pelajari klasifikasi iklim ini lebih dalam gitu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini yang kondisi musim. Kalau kondisi musim itu cuma ada 4 ya. Variasinya ada spring, musim semi, kemudian summer musim panas, kemudian fall musim gugur, dan winter atau musim dingin. Itu kalau di wilayah iklim sedang gitu. Karena kalau di sedang itu bisa sampai musim dinginnya itu bisa ada salju. Kalau di wilayah tropis cuma ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Atau musim kemarau itu adalah musim panas, kalau yang musim penghujan adalah musim dingin seperti itu. Itu musim. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa terus cuaca dan iklim di setiap tempat itu dia bisa berbeda-beda gitu? Cuaca dan iklim di setiap tempat berbeda-beda itu karena ada faktor yang dinamakan kendali iklim dan juga unsur iklim gitu ya. Jadi kendali iklim itu ada 9 yang bisa mengendalikan iklim gitu ya. Jadi seperti avatar gitu ya. Jadi ada kendali iklim, yang pertama adalah radiasi matahari. Jadi radiasi matahari dia bisa mengendalikan iklim. Kenapa ya? Tadi saya sampaikan. Jadi tergantung lama penyinarannya. Ketika penyinaran matahari itu dia optimal, otomatis suhunya itu akan menjadi relatif hangat. Ketika hangat, otomatis tekanan udaranya dia menjadi rendah. Ketika tekanan udara rendah, banyak terjadi angin dan seterusnya. Itu bisa dirunut menjadi perbedaan cuaca dan iklim. Kemudian letak lintang. Nanti lintang membedakan ya antara lintang yang dekat khatulistiwa, dia akan memiliki iklim tropis, memiliki kondisi suhu yang relatif hangat. Pada daerah letak lintang yang dia dekat kutub, dia dingin dan seterusnya. Itu kendali iklim. Kemudian ketinggian tempat. Ketinggian tempat juga membedakan. Contohnya teman-teman sekarang di wilayah yang dataran rendah seperti di daerah Solo, Sukoharjo, bandingkan dengan wilayah dataran tinggi seperti di daerah lereng Lawu, atau mungkin di lereng gunung api lain, atau mungkin di dataran tinggi dataran tinggi lain, otomatis dia secara suhunya akan berbeda. Daerah datar suhunya lebih hangat, daerah yang tinggi suhunya lebih dingin gitu. Karena ada efek topografi. Kita akan bahas pada sesi selanjutnya itu. Kemudian posisi terhadap lautan itu juga pengaruh. Daerah yang dekat laut dia mesti akan sering hujan. Kenapa? Karena biasanya hujan itu yang asal mulanya itu berasal dari laut. Karena yang banyak terjadi evaporasi itu kan ada di laut, sehingga awan itu akan banyak terbentuk di atas laut, kemudian nanti awannya bergerak menuju ke daratan. Berbeda pada daerah yang dia jauh dengan laut, jauh dengan topografi, dia kemungkinan hujannya itu mesti akan rendah. Kemudian adanya sel tekanan tinggi dan juga tekanan rendah ini juga pengaruh, karena semua itu berawal dari adanya tekanan gitu nggih. Kenapa massa udara itu bisa bergerak ya? Karena ada tekanan, ada perbedaan tekanan. Pada prinsipnya gerakan massa udara itu mengalir dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah seperti itu.
Kemudian ada aliran massa udara, ini jelas yang mempengaruhi. Kemudian ada halangan oleh pegunungan. Nah, ini juga nanti adanya faktor orografis. Ya, secara lebih lanjut kita akan bahas nanti di bagian materi tentang hujan gitu. Jadi kenapa hujan orografis itu bisa terjadi, itu kita akan jelaskan di sana. Kemudian adanya arus laut juga mempengaruhi karena memang hampir semua fenomena atmosfer itu berawalnya dari laut gitu. Dan yang terakhir adalah badai siklonik gitu. Ya, badai siklonik juga berpengaruh pada wilayah yang terkena badai siklonik, otomatis dia kondisi atmosfernya menjadi tidak menentu, sering hujan, mungkin sering terjadi angin kencang dan seterusnya. Nah, kendali iklim ini nanti akan mengendalikan unsur iklim gitu, akan menyebabkan suhunya berbeda, kelembabannya berbeda, tekanan udaranya berbeda, anginnya berbeda, curah hujannya berbeda, evaporasinya berbeda, penerimaan radiasinya berbeda, dan suhu tanahnya juga berbeda gitu. Karena ini ada perbedaan, maka menyebabkan terjadi yang namanya distribusi perbedaan cuaca dan iklim gitu. Jadi antara satu tempat dengan tempat lain mungkin bisa beda cuacanya, bisa beda iklimnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan distribusi kita juga akan bahas nanti lebih detail kan di materi selanjutnya. Tapi paling tidak dari sini teman-teman bisa tahu, oh bahwa ternyata kenapa kok bisa berbeda ya, karena ada yang namanya kendali iklim. Kendali iklim nanti akan mengendalikan unsur iklim dan unsur cuaca. Nah, unsur cuaca iklim inilah yang nanti akan menghasilkan adanya perbedaan itu, seperti itu. Nah, itu ya, itu untuk distribusi iklim. Nah, kemudian iklim, cuaca dan iklim itu tidak bisa langsung kita tentukan gitu ya. Jadi cuaca dan iklim itu dia ketika kita ingin tahu iklimnya dia itu masuk apa toh, cuacanya itu masuk cuaca apa toh. Nah, itu kita harus bisa menentukannya itu tidak bisa langsung gitu. Oh, dia masuk iklim tropis. Alasannya apa? Lah, karena apa? Lah, karenanya itu bisa dijawab dengan mendeskripsikan unsur cuaca dan iklim gitu. Makanya ketika kita ingin mendeskripsikan cuaca dan iklim, kita harus tahu unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, unsur cuaca dan iklim itu ada apa? Ada yang pertama suhu udara. Teman-teman sudah tahu nih suhu udara. Kemudian kelembaban udara. Kemudian curah hujan, kemudian tekanan atmosfer, kemudian radiasi matahari, kemudian angin, kemudian embun kabut perawanan, dan juga evaporasi. Itu adalah unsur cuaca dan iklim. Suhu udara itu dalam derajat Celcius, kelembaban itu dalam persen, curah hujan milimeter per jam, tekanan atmosfer dalam bisa bar, bisa milimeter per lagi dan seterusnya. Radiasi atau atmosfer gitu kan, atmosfer. Radiasi matahari kalori per jam, angin kecepatannya meter per second dan seterusnya. Evaporasi juga banyaknya air yang teruapkan ke atas itu. Nah, dan semua unsur cuaca iklim ini bisa diukur, can be measured, yaitu dengan apa? Menggunakan stasiun pemantauan iklim gitu. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang ada yang namanya stasiun pemantauan iklim. Itu fungsinya apa ya? Untuk mengetahui unsur cuaca dari iklim ini. Karena ketika kita ingin melakukan tadi weather forecast atau melakukan perkiraan cuaca, ketika kita ingin melakukan pemodelan tipe iklim, kita ingin mengetahui tipe iklim di suatu wilayah, ya kita harus tahu unsur cuaca dan iklimnya. Tanpa itu kita tidak bisa mendeskripsikan gitu. Nah, makanya kenapa dipasanglah stasiun pemantauan iklim, ya fungsinya adalah untuk memantau unsur-unsur cuaca iklim ini gitu. Ini salah satu contoh foto yang saya ambilkan, salah satu stasiun cuaca dan iklim gitu ya. Ini yang otomatis ya. Jadi semua secara otomatis ini nanti akan terekam oleh yang namanya logger atau terekam secara otomatis di dalam alatnya, dan nanti bisa ditransmisikan dengan gelombang Wi-Fi menuju ke tempat kita. Jadi sekarang tentunya sudah canggih. Mungkin kalau zaman dulu curah hujan itu harus diukur gitu ya. Jadi tertampung berapa, nanti dibuka kerannya, diukur setiap hari oleh pengamat. Tapi sekarang alatnya sudah canggih, jadi tanpa harus diukur oleh pengamatnya cuma tinggal tidur saja di
kantor atau mungkin tidur di rumah, nah otomatis nanti dia akan merekam dan akan mengirimkan hasilnya ke HP kita bisa, atau mungkin langsung ke laptop kita bisa, atau mungkin langsung diupload ke situs dan atau situs web dan seterusnya itu bisa. Jadi sekarang sudah canggih. Jadi sekarang untuk pemantauan iklim dan cuaca itu bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke lapangan. Cukup alatnya ditaruh di lapangan, kita memantau dari dalam ruangan itu sudah bisa seperti itu. Kemudian ini beberapa stasiun cuaca iklim ya. Jadi kalau teman-teman misalkan besok gitu mau skripsi atau mau melakukan kegiatan penelitian atau mau apapun membutuhkan data iklim, silahkan nanti teman-teman bisa cari gitu cari di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Websitenya sudah ada gitu, http://dataonline.bmkg.go.id data iklim. Di sini data iklim itu semua di-share gratis gitu di-share gratis oleh BMKG. Tapi memang tidak semua data iklim itu di-share gratis. Ada beberapa data yang memang kalau teman-teman pengen dapatkan itu harus meminta sendiri dengan di BMKG, baik melalui persuratan, melalui mekanisme apa yang dilakukan oleh BMKG. Tapi ada juga data yang di-sharing secara online oleh BMKG dan free, itu bisa diakses melalui situs ini. Sudah saya sampaikan, data online bmkg.go.id. Silahkan teman-teman bisa coba buka situsnya. Nanti kalau pengen tahu wilayahnya itu dia kondisi cuaca dan iklimnya itu bagaimana, silahkan buka di data online ini. Nah, dan di situ juga teman-teman bisa lihat ada titik-titik lokasi stasiun pemantauan iklim yang dimiliki oleh BMKG. Ini di Indonesia itu seperti ini ya. Di Indonesia itu yang dimiliki oleh BMKG itu juga cukup banyak sebenarnya gitu cukup banyak. Nah kalau di zoom kan di Jawa itu juga cakupannya itu seperti ini, wilayahnya ada beberapa gitu di Jawa ya. Memang yang paling banyak itu menumpuk di sisi yang di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang cukup sedikit. Nah, walaupun ini terkesannya cukup banyak, tapi kalau kita berbicara tentang konsep iklim, sebenarnya ketika kita ingin memodelkan iklim, stasiun pengamatan iklim di BMKG itu sebenarnya kalau dari segi distribusi itu dia kurang merata. Bisa teman-teman lihat di Jawa saja seperti ini, masih ada beberapa bagian tuh yang dia kosong gitu, contohnya di sebelah sini, ini masih kosong. Di sisi yang Jawa Barat bagian selatan juga masih kosong. Nah, sehingga dikatakan tuh oke, memang banyak, tapi distribusinya itu belum merata. Masih hanya terpusat di beberapa tempat dan seterusnya. Makanya nanti jadi problem juga ketika teman-teman mungkin melakukan kajian skripsi. Wah, kok saya tidak ada stasiun pemantauan iklimnya. Nah, itu nanti bisa diakali atau bisa kita hitung dengan cara apa? Memodelkan hujan wilayah itu bisa, atau memodelkan kondisi iklim dengan berdasarkan stasiun pengamatan iklim di terdekatnya seperti itu. Ataupun nanti kalau teman-teman misalkan masih problem untuk memodelkan, wah datanya kurang ideal nih kalau dimodelkan, mungkin karena stasiun pengamatan iklim terdekatnya itu hanya satu, hanya dua. Nah, itu sering juga menjadi problem di kita gitu, karena memang tadi ya dari secara distribusi itu kurang merata. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan juga data penginderaan jauh, karena kita di geografi kita punya yang namanya penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini sekarang sudah bisa digunakan untuk pemantauan cuaca dan iklim juga. Sehingga data-data iklim, data citra ini yang kita download, kita bisa ekstraksi menjadi data iklim. Contohnya kalau yang dimiliki BMKG, kita punya satelit Himawari tadi ya yang saya tampilkan. Dari situ kita bisa modelkan kondisi cuaca, kondisi iklim dan seterusnya. Ada data dari NASA. NASA itu punya citra satelit MODIS gitu, baik Terra MODIS maupun Aqua MODIS gitu yang nanti bisa digunakan untuk memantau kondisi cuaca dan juga kondisi iklim. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau misalkan nanti dari data BMKG itu masih kurang, nanti teman-teman bisa mengunjungi situs ini ya, powerlucknasa.gov. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh NASA dari hasil interpretasi citra satelit gitu Jadi di situ sudah ada data cukup lengkap untuk di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi dia dimodelkan dari citra satelit, dimodelkan, jadi sudah keluar datanya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan penginderaan jauh. Jadi karena makanya ilmu kita tuh sangat powerful sekali ya. Kita punya penginderaan jauh, kita punya peta, sehingga kita bisa gunakan itu untuk cuaca dan iklim. Tadi yang untuk mendampingi data-data stasiun pengamatan iklim yang mungkin kurang representatif untuk digunakan. Nah, terus menjadi pertanyaan,
Kenapa cuaca dan iklim itu penting dipelajari di geografi itu? Tadi kan kita berbicara tentang atmosfer, tentang cuaca iklim. Nah, terus apa pentingnya belajar di geografi? Kenapa ini harus dipelajari? Padahal ada juga mungkin jurusan meteorologi dan klimatologi gitu, atau jurusan meteorologi, jurusan klimatologi kan ada. Kenapa kita harus juga belajar ini? Nah, apa kira-kira jawabannya? Nah, silahkan nanti ini saya jadikan sebagai poster atau tadi tugas gitu ya. Silahkan nanti bisa teman-teman kerjakan di open learning gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman ungkapkan argumen teman-teman kenapa cuaca dan iklim penting dipelajari di geografi. Dan insya Allah nanti kita akan berdiskusikan bersama di pertemuan selanjutnya, di pertemuan minggu kedua atau materi kedua. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu materi pertama kali ini. Jadi tadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa meteorologi dan klimatologi adalah dua hal yang berbeda. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, kalau yang klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Sehingga cuaca dan iklim adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang cuaca itu adalah kondisi atmosfer dalam lingkup yang sempit dan relatif singkat, kalau yang iklim adalah kondisi cakupannya itu luas dan relatif lama, dan dari cuaca dan iklim itu kita bisa modelkan dengan menggunakan unsur-unsur iklim yang terdiri dari suhu, kelembaban, angin, radiasi matahari, kemudian ada evaporasi, ada curah hujan dan seterusnya gitu. Nah, silakan teman-teman bisa perdalami lagi tentang kondisi cuaca dan iklim, dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus dulu terkait dengan meteorologi dan klimatologi secara umum, secara konsep, secara perkembangan keilmuan, dan kenapa cuaca dan iklim atau meteorologi dan klimatologi ini penting dipelajari geografi. Kita akan bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.